Saya menyampaikan materi ini kurang lebih 30 menit. Nanti setelah itu kita ada tanya jawab, ada sharing dan seterusnya. Begitu Ustadz ya. Soalnya beliau nggak ngasih tahu. Jadi saya memberitahu. Hadir bersama kita tokoh masyarakat Bapak Haji Abdillah, Bapak anggota Dewan, Bapak Afif, guru-guru kita, Ustadz Dr. Sudiro, Ustadz Fadli Sudiro, Ustadz Iqbal Sauki, yang namanya tak saya sebut bukan karena saya nggak hormat, saya nggak ingat. Hadirin hadirat, mukminin mukminat, solihin solihat, muslimin muslimat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita makin dekat akhir zaman, makin tinggi cinta dunia. Dulu zaman-zaman saya kecil lah, perempuan dulu belum banyak kali bertudung. Dulu orang biasanya bertudung pakai jilbab kalau udah balik haji. Dulu begitu. Ibu tahu cerita begitu tuh? Berarti udah tua. Sekarang ini orang udah banyak bertudung. Dulu orang nggak terlalu banyak mau gaya. Asal dapatnya karet bekas bungkus gula sama minyak diikat kepala, cukup. Sekarang orang mau keren, rebonding, rambut lurus dikeriting, rambut keriting mau lurus. Mata, saya masih ingat naik sepeda nampak pohon di kampung saya namanya pohon bomban. Itu pucuknya itu dipotong, diteteskan ke mata. Air embun di waktu pagi bagus untuk mata, terang mata kita. Cukup. Orang sekarang pakai lensa kontak. Hari Senin warna hijau, hari Selasa pink, hari Rabu ungu. Dipakai waktu tidur, lupa membuka, masuk ke dalam. Akhirnya 50 lensa kontak di dalam. Ada videonya. Ibu sudah dapat? Nanti saya share. Dulu orang nggak terlalu pusing dengan muka. Mau pergi bedak-bedak sikit udah cukup. Sekarang habis duit untuk skincare. Muka putih, leher hitam. Ustadz nih kalau ngomong macam nyindir aku aja katanya. Saya ngomong nggak tahu tentang cerita ibu-ibu dan saya nggak dapat bocoran. Kalau kebetulan yang saya ceritakan ini sama macam yang ibu bapak alami, itu kebetulan aja. Kunci dengar cakap saya ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Mak, takut orang nih. Dulu orang nggak terlalu penting baju bagus, yang penting menutup aurat. Dah selesai. Sekarang shopping center macam-macam merek, dari mulai yang original sampai yang KW. KW pun pakai kelas lagi, KW 1, KW 2, KW 3. Beli online, yang dipesan lain, yang datang lain. Ini yang saya ceritakan ini betul atau tak betul? Nah, ngaku semua orang ini betul. Dulu orang, saya masih ingat disuruh mak saya mengambil daun buluh. Tahu buluh? Bambu. Daun bambu itu dibakar, habis itu digosokkan ke gigi. Gigi kau kuning katanya, kau ambil daun buluh, kau gosokkan
Setelah saya gosok kan tetap kuning. Saya tanya dokter gigi, kenapa gigi saya ini nggak bisa putih Bu dokter, Pak dokter? Gigi Ustadz ini jenis gigi gading katanya. Memang unik, di dunia nggak banyak yang punya macam ini kata dia. Jadi Bapak Ibu kalau senyum sama saya agak kuning, itu memang khas saya, bukan karena malas gosok gigi. Dulu cukup begitu. Ambil daun bambu, daun buluh, bakar, gosok, udah. Orang sekarang nggak puas. Sampai operasi, sampai pakai. Dulu tahu kita kawat itu kan untuk pagar rumah. Sekarang mulut pakai kawat. Berwarna-warna pula kawat tadi. Kadang hijau, kadang merah. Untuk menunjukkan harga diri dengan harga kawat. Dulu kalau jumpa sama orang senyum biasa aja. Ini kita yang takut. Hah, kata dia. Dia yang senyum 3 hari kita nggak tidur. Menyeramkan. Dulu orang masih sempat jumpa sama kawan, sama tetangga, sama anak, sama istri. Sebelum berangkat kerja pagi ke sawah, ke kebun, ke toko, ke pajak. Pajak kalau di Jakarta itu kantor perpajakan. Kalau di Medan ini pasar. Makanya banyak orang Medan ini pergi ke Jakarta. Kemana Pak? Ke pajak katanya. Diantar ke kantor pajak. Dulu orang masih sempat pagi sholat subuh, habis itu sarapan di rumah, kenal sama tetangga, sama anak bini akrab. Sekarang enggak, belum azan subuh sudah berangkat, takut macet. Zuhur lewat, meeting, asar melayang, sore baru pulang, macet di jalan, sampai rumah maghrib habis, isya terbang. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Akhirnya masuk ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit apa kata dokter? Bapak terlalu sibuk cari makan sampai nggak sempat makan. Jadi duit itu hanya sekedar masuk rekening, ujung-ujungnya rezeki dokter spesialis. Itu maka anak-anak kecil nih kalau ditanya, kau mau jadi apa? Dokter, kata dia. Karena banyak jatah dia di situ. Minum teh manis, jatah dokter. Apa namanya? Diabetes mellitus. Makan daging kambing, jatah dokter. Apa namanya? Jantung koroner. Makan santan, jatah dokter. Apa namanya? Kolesterol. Makanya dokter sama saya agak kurang senang dia. Tengoknya nggak ada penyakit kawan ini katanya. Saya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada penyakit saya. Kenapa? Karena saya nggak pernah periksa. Terakhir saya periksa tahun 2008 waktu tes CPNS, karena mesti ada surat dari puskesmas, surat sehat. Pergilah saya ke puskesmas, datanglah bidan, diambilnya balon warnanya hitam, habis itu dilepaskannya, diikatnya tangan saya. Bergetar jantung saya. Bidan itu anak gadis pula. Awak belum berbini. Abdul Somad LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Udah selesai periksa, tulis-tulisnya, dikasihnya surat itu.
Dia menarik surat itu, saya pun menarik surat itu di puskesmas. Kok bolehlah difilmkan lagu yang paling tepat? Saya heran, kenapa lah nggak dilepasnya? Rupanya belum bayar. Soalnya kalau di Mesir gratis semua. Tanya Bang Iqbal itu, kami semua gratis, operasi usus buntu gratis. Setahun sekali cek kesehatan, harus bebas virus HIV AIDS. Di Mesir tiap tahun dicek, orang yang kena AIDS nggak boleh kuliah. Gratis semua. Padahal Mesir bukan kaya. Mesir susah. Tapi luar biasa perhatiannya. Tempat kita, jangankan sakit, sehat pun bayar. Dulu, sekarang gitu juga. Dulu asal ada pakai alas kaki, orang menyebutnya selop Jepang. Tahu ibu selop Jepang? Asal ada selop Jepang, alas kaki tidak kena duri, udah cukup. Sekarang ada orang satu lemari isinya sendal aja. Hari Senin lain, hari Selasa lain, hari Rabu lain. Pakaian menunjukkan identitas. Orang ketergantungan kepada merek, branded. Kami tengok Ustadz sepatunya branded juga. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Datang orang dari Jakarta. Datang orang dari Jakarta, dikasihnya sepatu. Saya nggak pernah tahu menahu tentang merek. Saya pakai, begitu saya pakai, dipoto sama jamaah. Dipoto, dimasukkannya ke Google. Tahu Ustadz berapa harga sendal sepatu Ustadz ini? Nggak tahu aku bilang. 15 juta Pak Ustadz. Langsung balik ke rumah, saya masukkan ke lemari, saya kunci. Sampai sekarang nggak pernah saya pakai. Untuk apa mahal-mahal? Gunanya kan untuk menjaga kaki dari tai ayam. Datang orang dengan napas tersengal-sengal. Kenapa Pak? Ada nampak Ustadz jam saya tadi di musola tempat wudhu tadi. Yang harganya 100 juta itu Pak Ustadz. Jam ini kan gunanya untuk ngasih tahu waktu sholat. Itu gunanya jam tangan. Tapi orang sekarang menunjukkan identitas sosialnya melalui jam tangan. Kalau jamnya murah, berarti derajat dia kelas ekonomi. Kalau jamnya mahal, VVIP. Very, very important person. Ini jam saya ini, lama-lama saya tengok, nggak ada angka 3-nya. Dikasih tahu anak saya asik, babah, ya, itu jam babah angka 3-nya itu tanggal kata dia. Ayo kita pergi ke tukang jam. Disangkanya mau beli jam baru. Coba kau bawakan ke tukang jam pinggir jalan itu. Bilang apa sama dia, bah? Hilangkan angka 3 itu, buang. Hidup sampai sekarang. Fungsi jam ini kan cuma mau ngasih tahu bahwa kita sudah ngomong 30 menit. Itu aja tujuannya. Ngasih tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Ngapain kita pusing dengan status ini? Ustadz tentang masalah sepatu, tentang jam, jangan-jangan HP Ustadz mahal. Kita cek ya, gambar anak saya. Kalau mau ngecek handphone itu kapan dibeli, tengok foto pertama, tanggal berapa. Sebentar ya. Foto pertama gambar Sami waktu beli ini, buka foto, buka 8 Januari 2024. Sebentar lagi 2027. Berarti udah 3 tahun nggak ganti handphone. Apa kita pusing? Ini orang pusing masalah handphone ini. Keluarlah apa merek yang tercanggih itu sekarang?
Hah? Oh, Promek. Tak dapat Promek, pindah ke Promak. Akhirnya orang sekarang karena handphone adalah status sosial, maka kalau duduk letakkan handphone. Status sosial. Karena handphone status sosial, sebelum angkat takbiratul ihram, luruskan sop. Orang nggak nengok arah kiblat lagi, nengok mak katanya. Karena handphone jadi status sosial. Apa sebetulnya yang mau kita cari hidup ini? Makin dekat akhir zaman, makin tinggi cinta dunia. Dari ujung rambut sampai ujung gigi, sampai ujung kuku. Ujung kuku. Orang zaman dulu kuku dipotong, ini enggak disambung. Pakai selang. Dikasih berbunga-bunga, ada pula kuku akuarium. Nah, kalau jumpa sama orang, aku kalau nengok kuku orang panjang, satu yang gue pikirkan, cuma memang atasnya black kutek, di dalamnya black daki. Makan bakwannya Pak Ustadz, makan, pasok makan, sedapnya. Tengok kuku kiri, bayangkanlah itu masuk kuku kiri itu ke bakwan, mengembanglah tai cacing itu. Jangan dibayangkan makan malam nanti. Apa sebetulnya yang mau kita cari hidup ini? Ustadz ngomong kayak gitu, Ustadz ngomongin orang aja. Buktinya baju Ustadz mahal, dikasih orang pas makan siang tadi. Pas lagi makan, Ustadz ini ada baju katanya, dikasihnya. Langsung di situ juga saya pakai, foto. Kalau kita dikasih orang, pakai. Kenapa? Pertama menyenangkan hatinya. Yang kedua, kalau enggak curiga dia kita jual. Ku tengok baju yang Ustadz ku kasih kemarin, enggak pernah Ustadz tuh pakainya, yang udah dijualnya kata dia. Maka saya pakai langsung. Gimana baju ini? Cocok nampak? Mantap. Sebetulnya bukan bajunya, orangnya. Nggak usah terlalu pusing dengan pakaian, nggak usah terlalu pening dengan aksesoris, karena sebetulnya itu hanya pikiran kita. Nggak pernah orang nanya kita harga jam tangan kau berapa, sepatu kau berapa, lensa kontak mata kau berapa, cincin kau berapa, nggak pernah. Orang pun nggak peduli kali sama kita. Kita aja yang sedang bermain-main dalam pikiran kita. Itu nama mazhabnya halu. Halu. Berhalusinasi. Akulah yang paling hebat karena gigiku sudah pakai kawat. Tolong yang pakai kawatnya tersinggung. Akulah yang paling hebat karena jamku mahal. Akulah yang paling hebat. Ustadz dulu ku tengok pakai cincin, ya, selalu saya pakai cincin. Asal pakai cincin kena lelang. Asal kena cincin pakai lelang. Nggak bercincin aku lagi. Takut dilelang orang ini. Nggak pernah saya bisa pakai barang-barang bagus. Asal pakai cincin, tengok orang. Cantik cincinnya Pak Ustadz, ku buka, pakai, bilang. Sorban, nggak pernah saya bisa sayang. Asal sayang saya sama sorban itu diambil orang. Makanya ibu jangan terlalu sayang sama suami. Semakin dalam rasa memiliki, semakin sedih ketika dia pergi. Boleh untuk update status besok pagi. Semakin dalam rasa memiliki, semakin hanyut dalam kesedihan ketika dia pergi. Makanya ayat yang kita baca adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah, bukan punya kita. Makanya ada seorang ibu meninggal suaminya, menangis orang semua.
dia tenang aja. Ibu nggak menangis, milik Allah. Sudah lama aku minta sama Allah, ambil milikmu ini ya Allah. Menangis. Ada seorang bapak meninggal istrinya, dia nggak menangis, kawannya sebelah pula menangis. Oh, kata orang itu, ditanya, kenapa kalian menangis? Kau udah selesai dari azab, kami masih kena azab lagi, kata orang. Ku tengok puas sekali ketawa orang ini. Jadi saya cuman mau menyampaikan, dari mulai tutup kepala, jilbab, branded, merek, tas, segala macam. Tapi memang jamaah pengajian UAS menyapa ini, kadang kalau kita pengajian itu di hotel, orang berlomba-lomba memasang tas branded di depan. Tapi di sini ku tengok tas plastik lah yang dipasang orang ini. Emang betul-betul orang ini udah hilang dunianya, udah semua. Bagi mereka dunia ini hanya setengah sayap nyamuk aja nih Pak Ustadz. Kalau kita mau menunjukkan kaya bukan pada baju merek, menunjukkan kaya bukan pada tas, menunjukkan kaya bukan pada jam, menunjukkan kaya bukan pada sepatu, menunjukkan kaya berapa masjid yang sudah kita bangun. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Jumpa saya bapak-bapak umurnya 85. Berapa umur Pak Haji? 85 Pak Ustadz. Apa doa Pak Haji panjang umur? Ya Allah, aku bangun masjid, jangan matikan aku sebelum masjid ini siap. Terus nggak kusiapkan masjidnya. Nggak mati-mati dia. Jadi kayak mana cara Pak Haji masjid ini biar nggak siap? Setiap kali masjid ini sudah hampir siap, ku bangun satu lagi. Setiap kali ini sudah hampir siap, ku bangun satu lagi. Sampai akhirnya dia meninggal ketika masjid itu sudah siap, lebih dari 50 masjid dibangunnya. Orangnya biasa aja, pakai sandal jepit, pakai kain sarung biasa, bajunya biasa, pecinya biasa. Kalau mau menengok luar biasa, begitu. Pas lah macam ibu-ibu ini, saya tengok gayanya biasa aja. Karena memang tak ada duitnya. Janganlah begitu Pak Ustaz. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kadang orang ini untuk menunjukkan status sosial makan. Makan di mana? Tinggal di hotel mana? Padahal itu semua hanyalah dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Pernah ibu menangkap nyamuk? Bapak nanti malam pukul nyamuk. Habis itu ambil sayapnya setengah. Ambil handphone, buat konten. Hai guys, dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Dari mulai ujung Aceh sampai ke Lampung, kota yang paling besar di Pulau Sumatera ini adalah kota Medan. Belanda paling banyak membangun bangunan-bangunan tua di Medan, termasuk kantor pos itu, keliling lapangan Merdeka. Rel kereta api paling panjang dibangun oleh Belanda dari mulai Langkat sampai ke Labuhan Batu. Untuk apa? Karena tanah ini dulu subur, menanam tembakau deli untuk buat cerutu, menanam sawit, menanam karet, menanam tebu untuk gula. Maka didatangkanlah orang, mohon maaf, Tionghoa, maka ada kampung Cina. Rumah siapa itu? Rumah Cina paling kaya? Chong Api. Maka didatangkanlah saudara kita dari benua pulau India. Maka itulah dia ada kampung. Dulu waktu saya kecil namanya kampung Keling. Sekarang saya tengok udah kampung Madras. Berubah. Masjid India, masjid tua di Sumatera Utara.
Artinya bahwa di sini banyak orang kaya. Mana orang-orang kaya dulu? Mati. Rumah-rumah yang besar dulu hilang. Tidak lagi milik anaknya pun tidak, cucunya pun tidak. Berapa banyak tuan tanah atuknya, cucunya jadi tukang jual tanah. Jadi hidup ini sebetulnya apa yang kita buat. Saya mau menyampaikan, ya pakai baju biasa aja, pakai jam biasa aja. Tapi kalau angka 3-nya tanggal, gantilah. Karena kalau enggak nanti disepelekan orang. Kalau saya enggak apa-apa. Karena saya kalau pakai jam rusak pun disangka orang mahal. Tapi kalau ibu jangan. Kalau rusak ganti. Kalau enggak nanti orang sepele dengan ibu. Kalau saya pakai jam enggak ada angka 3 ini, paling ditengok orang, wah ini model baru ini, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya memang dari dulu enggak pernah pakai kaos kaki. Dari sejak sekolah di Muallimin Unipa, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, nggak pernah pakai kaos kaki, nggak nyaman saya pakai kaos kaki. Sampai akhirnya waktu mau jumpa sama Sultan, rupanya jumpa sama Sultan tuh mesti pakai kaos kaki. Udah duduk udah gini, duduk, datang orang berbisik, Ustadz dari belakang, kaos kaki. Allah, saya pakai kaos itu. Ini karena nggak ada Sultan, nggak bawa kaos saya lagi. Saya hidup ini nggak saya pedulikan cakap orang, yang penting saya nyaman. Untuk apa kita gaya-gaya kita nggak nyaman? Oh gaya kita begini, gaya jaim, jaga diri, senyum pun nggak mau, berjumpa sama orang. Lagi saya hidup ini dinikmati aja. Mana yang paling enak, paling nyaman. Nggak perlu kita kejar sesuatu, tapi yang paling kita kejar adalah bagaimana bekal kita nanti sesudah mati. Saya nggak mau juga habis acara ini lalu bapak ibu semua sudah hilang nafsu dengan dunia ini. Besok pagi ibu menjagakan bapak, bang, nggak jualan kau bang, nggak ke kebun kau bang, nggak kerja bang. Serahkan pada Allah. Bukan itu maksud saya. Yang punya kebun sawit, garap kebun sawit. Yang punya ruko, terus perbanyak toko-tokonya. Yang punya restoran, perbanyak rumah makannya. Yang punya bisnis, teruskan bisnisnya. Tapi orientasinya bukan mau beli jam mahal, tas mahal, gigi mahal, mata mahal. Tapi kita perbanyak bekal untuk akhir. Cerdasnya Sultan Delhi, dia tahu bahwa dia akan mati, Istana Maimun akan tinggal, maka lebih banyak semen untuk Masjid Al-Masun, Masjid Raya, daripada Istana Maimun. Karena dia berpikir, aku akan mati, istana akan tinggal, anak biniku akan tinggal, jabatan kesultanan akan tinggal. Rupanya Kesultanan Melayu Delhi hanya bertahan 1946. Habis itu terjadi revolusi sosial, sultan-sultan ditangkap, menyerahkan kedaulatan, menggabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya yang mengalir pahala hanya tinggal satu, Masjid Raya Al-Masun. Cerdas. Naik Presiden Soekarno 1945, 1966 Gestapu 30 SPKI. Soekarno tumbang. Dia cerdas, dia tahu ini jabatan ini tak lama, aku akan mati. Akhirnya apa yang terjadi? Yang mengalir ke Presiden Soekarno Masjid Istiqlal. Itu Masjid Istiqlal Presiden Soekarno yang bangun, terbesar se-Asia Tenggara. Brunei, Malaysia, Singapura, Manila, Filipina, Thailand, Patanis, Thailand, Bangkok, Indonesia terbesar. Habis rezim Orde Lama, tumbang, naik Soeharto 1966, tumbang 1999.
98 jatuh Pak Harto, 32 tahun berkuasa. Dia cerdas. Apa yang mengalir? Mengalir Masjid Muslim Pancasila. Berdiri Masjid Muslim Pancasila setiap kabupaten kota, nggak pakai kubah, bangunannya khas pakai menara Masjid Demak, tanda tangan Presiden Soeharto. Buktin pun tahu dia akan mati. Dharma Wanita ini nggak selamanya dia pimpin, akhirnya dia bangun masjid di Taman Mini Indonesia Indah. Saya khutbah di sana, imamnya alumni Darul Arafah Ustaz Fauzi, orang Medan. Masjid apa nih? TV One, Masjid At-Tin. Saya tangka itu dari Al-Quran, Wat-Tini wa Zaitun. Rupanya Ibu Tin. Berpikir cerdas. Apa yang kita tinggalkan sesudah kita mati? Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Ke orang kaya masih bisa ada tambahan umur lagi, dimasukkannya alat ke dalam. Sebetulnya udah mati itu, tapi kan ada alat bantu, mati. Saya pesankan itu ke anak istri saya, ke keluarga saya. Aku kalau sudah mati jangan pasang-pasang alat itu lagi. Gak usah kalian pasang, mati-mati aja lah. Ngasih duit ke dokter aja itu. Ustadz